tidak boleh dipukul rata kepada semua orang yang terlibat di dalam suatu peristiwa. Tetapi pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada person, kepada orang tertentu secara proporsionalitas, secara bagiannya dia masing-masing, secara peran yang dia laksanakan dalam di lapangan sendiri. Supaya apa? Supaya tercapai yang disebut dengan keadilan substantif. Karena memukul rata suatu sanksi pidana atau pemidanaan kepada suatu perbuatan yang berbeda-beda itu tentu tidak mencerminkan keadilan. Seperti itu. Jadi Pak Ali, tadi itu menarik ya, untuk membuktikan bahwa makam tersebut itu ada jenazahnya atau ada mayatnya, itu melalui apa? Soalnya yang saya dengar, informasi yang saya dapat itu masyarakat sekitar itu banyak yang bersaksi bahwa makam tersebut tidak ada orangnya. Gitu. Yang pertama, yang namanya kuburan itu harus dipastikan di dalamnya ada mayat yang dikubur. Itu dulu. Kalau suatu tempat, entah itu berbentuk seperti makam sekalipun, tetapi kalau tidak ada mayat di dalamnya, maka tempat itu tidak boleh dikatakan sebagai suatu kuburan. Sehingga kalau ada pengerusakan sekalipun yang dilakukan pada tempat itu, maka pasal 179 itu batal atau tidak memenuhi secara unsur untuk diterapkan. Bagaimana cara membuktikan bahwa di situ ada makam? Pembuktiannya sebenarnya kita mengaku tidak cukup hanya pengakuan. Pertama sekali kan harus ada pengakuan dari siapa atau pihak keluarga siapa yang dimakamkan sana. Tetapi di mata hukum butuh pembuktian lebih lanjut. Tidak cukup hanya sekedar pengakuan. Tetapi ada dokumen-dokumen pendukung itu akan jauh lebih kuat untuk meyakinkan bahwa ada mayat yang dikuburkan, yang ditanamkan di dalam kuburan itu. Seperti misalkan apa? Ada surat registrasi pemakaman misalkan, atau surat keterangan dari dinas terkait atau pemerintah setempat yang mengelola wilayah pemakaman. Itu saya lebih yakin dan lebih kuat posisinya bahwa tempat itu adalah makam jika mana ada didukung dengan alat-alat bukti. Dengan Bapak siapa? Dr. Hartarto Pakpahan SHM. Hartarto Pakpahan. Dr. Hartarto Pakpahan. Tadi untuk kesimpulan yang terakhir, Apa itu? kesimpulan terakhir masalah asasnya. Mungkin yang lain ada ya, kalau kesimpulan dari PH yang lain tanya menteri ahli. Begini lagi, Pak Ali, tadi kan bahas ilegal dan legalnya ya. Jadi itu saya menarik ketika ada status tanah tersebut milik kita, terus ada yang membangun, tapi terus kita sebagai hak miliknya, cara membongkarnya itu kan juga ada pidananya. Itu tolong dijelaskan lebih lanjut. Jadi begini, kalau ada suatu bangunan yang berdiri di tanah pekarangan yang bukan hak miliknya, apalagi tidak memiliki yang namanya izin mendirikan bangunan terkait, maka itulah yang dinamakan dengan suatu bangunan ilegal. Dan itu salah secara hukum, tidak dibenarkan secara hukum. Sebaliknya, kalau ada suatu perbuatan yang melakukan pengerusakan pada suatu bangunan tanpa ada hak atau kewenangan yang disertai kepada yang bersangkutan, itu juga salah di mata hukum. Asasnya itu hukum itu tidak boleh menghindari adanya yang namanya direktif. Main hakim sendiri itu tidak boleh. Tetapi kemudian di dalam konteks pertanyaan yang tadi itu, bagaimana kalau orang tiba-tiba membangun di pekarangan kita atau bahkan mengganggu hak kita, maka boleh. Ya, boleh posisi kita yang namanya melakukan pembelaan terpaksa, pembelaan hak kita, membela hukum kita. Jadi kalau perbuatan kita membongkar karena bangunan tadi tiba-tiba berdiri di depan rumah kita mau masuk ke rumah tidak boleh. Oh bisa dong, itu pembelaan terpaksa karena kita dalam rangka mempertahankan hak kita secara hukum. Itu pandangan saya. Lalu siapakah yang berhak membongkar bangunan ilegal tersebut? Yang berhak untuk membongkar suatu bangunan yang ilegal adalah setiap pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Kalau di pemerintahan secara umum itu ada dinas terkait atau dalam pelaksanaan lapangan itu seperti Satpol PP. Tapi harus ada mekanismenya, ada mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Langkah apa kira-kira agar bisa cepat selesai kasus ini? Kalau itu penasihat hukum, kuasa hukumnya jagonya ini kali ini. Gilirannya PH ya? Ya. Ayo Gus. Baik, kami dari tim penasihat hukum ya mungkin akan menanggapi hasil sidang hari ini. Yang pertama kami bersyukur hari ini ya saksi adecas, ada tambahan saksi adecas. Selain minggu lalu kita menghadirkan saksi adecas, hari ini kita ketambahan satu lagi saksi adecas yang teman-teman media tadi sudah mengikuti persidangan. Saksi adecas yang kami hadirkan ini alhamdulillah sangat menguntungkan posisi Gus
Puja ya, karena selama ini beberapa saksi yang kemudian kami hadirkan termasuk yang dihadirkan oleh Bustom itu justru menguntungkan Bustom. Hari ini kami bersyukur terungkap satu fakta bahwa ya Gus Puja pada saat melakukan pembongkaran makam atau perusakan kijing itu murni hanya untuk keperluan konten ya kan, karena saksi yang melihat itu bahwa Gus Puja tidak melakukan perusakan sebelum kemudian mengambil video ya kan, satu itu. Yang kedua bahwa Gus Puja melakukan perusakan terhadap kijing ya sebelumnya telah lebih dahulu dirusak oleh pihak lain ya. Jadi istilah sederhananya Gus Puja ini hanya kemudian meneruskan perusakan yang dilakukan oleh orang lain, satu itu. Yang kedua, nisan atau tanda peringatan makam, bahwa pada saat Gus Puja melakukan perusakan ternyata nisan ini ya, nisan makam ini sudah lebih dulu dirusak oleh pihak lain yang kebetulan disaksikan langsung oleh saksi yang kami hadirkan. Siapa tapi memang saksi kemudian tidak ketahui. Yang kedua, tadi kami juga bersyukur ya, ahli Bapak Dr. Hatarto Pakpahan SHMH CLA, beliau adalah akademisi sekaligus praktisi yang kami hadirkan ya dari Universitas Merdeka Malang. Beliau tadi sudah sangat rigid menjelaskan apa yang kemudian ditanya. Kehadiran saksi ahli bukan hanya menggembirakan kami ya, menggembirakan kami sebagai tim penasihat hukum, tapi rupanya jaksa penuntut umum juga senang karena merasa mendapatkan 3 SKS pada saat pemeriksaan saksi ahli ya kan ya. Ini menunjukkan kualitas saksi ahli kami insya Allah cukup kompeten ya kan. Saya tidak akan mengomentari apa yang disampaikan oleh saksi ahli karena teman-teman media tadi sudah menanyakan langsung kepada saksi ahli. Yang lain Pak Bambang, Lain dulu. saya Mas Ganda. Oke. Terima kasih. Tadi yang cukup menarik yang disampaikan oleh ahli adalah menurut saya ya, karena tadi disampaikan bahwa suatu barang yang sudah dirusak sebelumnya maka dia sudah kehilangan nilainya, kan gitu. Seperti yang kita bicarakan kemarin di sidang sebelumnya, kami menyampaikan bahwa para terdakwa ketika melakukan perusakan itu barangnya kan tidak rusak. Saksi-saksi menyampaikan seperti itu sebelumnya. Ketika terdakwa datang memang barangnya sudah rusak. Bustom pun juga dalam BAP-nya juga menyampaikan bahwa dia datang yang terlambat. Artinya tembok memang sudah rusak kan gitu ya. Terus kan juga sudah dalam posisi yang rusak. Tadi saksi juga mengatakan sama bahwa ya sudah rusak sebelumnya. Sebelum Gus Puja datang ke saksi. Sebelum Gus Puja ikut melakukan pembongkaran. Itu sudah dibongkar. Sudah ada perusakan, sudah ada pembongkaran. Perkuat oleh dari ahli tadi, dan itu garis bawahi, suatu benda yang telah dirusak sebelumnya maka kehilangan. Nah, itu pertanyaan kemudian nanti ini akan jadi putusan hakim ya terhadap Bustom. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi sempat saya menanyakan ke ahli, tapi tentu saya tidak bisa mengulangi lagi seperti apa yang disampaikan ahli karena nanti kalau saya ikuti malah merusak kualitas penjelasan beliau. Jadi kurang lebih begini. Pasal penyertaan 55 itu ada yang namanya pelaku utama, ada yang turut serta, ada yang membantu. Nah, ini ada mata rantai yang terputus. Pelaku utamanya siapa? Kemudian yang membantu siapa? Yang jelas yang klien kami yang 2 orang yang datang belakangan kerusakan sudah 80%, tapi semuanya ditimpakan kepada klien kita. Nah, jadi alhamdulillah tadi saksi ahli kami yang kami hadirkan menjelaskan yang dengan begitu rigid dan saya tidak bisa mengulangi kata-kata yang begitu luar biasa tadi. Saya berterima kasih. Harapan saya teman-teman, tolong nanti kami tetap dibantu, kami tetap dikawal, kami tetap disupport supaya kami bisa mengawal keadilan buat Bustom dan Gus Puja sampai pada akhirnya mendapatkan betul-betul keadilan yang semestinya yang harus beliau dapatkan. Terima kasih. Ya, nambahin dikit. Terima kasih kawan-kawan yang senantiasa aktif mengikuti kami. Jadi pada dasarnya pada sidang saat ini yang ke-8 atau ke-9 ini, yang ke-9 ini menghadirkan salah satunya ada saksi ahli Pak Hatarto. Jadi apa yang kami menjadi permasalahan ini adalah suatu pembongkaran ya yang dilakukan oleh banyak orang yang kemudian dari bekas pembongkaran orang kemudian ada juga yang berkontensasi untuk
upload di media, kemudian beliaulah karena melihat dari sorot kamera gitu loh, dari sorot kamera kemudian dia lagi situ. Ya ditanya kamu melakukan, ya melakukan, ya benar melakukan. Tetapi kalau dari sisi yuridis belum tentu kita buktikan dulu kan. Nah, janganlah mereka berdua, yaitu Gustom dan Gibran, jadi tumbal-tumbal dari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Justru harusnya mari kita bersatu padu membantu menyupport Gustom sama Gus Bocah ini, ya, demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Maka saya berharap kepada hakim, kepada yang nanti memutuskan itu putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih.